Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Kita tiba pada pelajaran yang keempat dengan judul pelajaran Jalan yang Sukar. Sebelum kita akan membahas pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami butuh kuasa Roh Kudus untuk kami boleh mengerti pelajaran Sekolah Sabat yang akan kami pelajari. Tolong kami agar kami bukan hanya untuk memahaminya, tapi kami juga dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sepanjang triwulan ini kita masih di dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat Yesaya, hiburkanlah umatku. Dan pada saat ini kita tiba pada pelajaran yang keempat yang judulnya adalah Jalan yang Sukar. Ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi landasan bagi pelajaran kita sepanjang pekan ini terdapat dalam Yesaya 7 ayat 14 sampai 16, Yesaya 7 ayat 17 sampai 25, Yesaya 8 ayat 1 sampai 10, Yesaya 8 ayat 11 sampai 15, Yesaya 8 ayat 16 sampai 22, dan ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Apa maksudnya di sini jalan yang sukar? Kita lihat ada satu ilustrasi di bagian awal daripada pelajaran kita. Diceritakan dalam sebuah bangunan yang sedang terbakar di kawasan Harlem, kota New York. Seorang gadis buta bergantung di sebuah jendela lantai 4. Sementara petugas pemadam kebakaran mulai putus asa. Mereka tidak dapat memasukkan mobil pemadam kebakaran di antara bangunan, dan mereka juga tidak dapat membujuk gadis buta itu untuk melompat ke atas jaring yang sudah pasti tidak dapat dia lihat. Kemudian akhirnya ayah dari gadis itu tiba dan berteriak lewat pengeras suara bahwa ada jaring di bawahnya dan dia harus melompat. Setelah mendengar instruksi ayahnya, gadis itu melompat dengan tenangnya dari lantai 4 sehingga ia tidak mengalami patah tulang ataupun terkilir, sebab dia sepenuhnya percaya kepada ayahnya. Ketika dia mendengar suara ayahnya, dia melakukan apa yang terbaik menurut ayahnya. Ini satu cerita yang betul-betul menggugah hati, bagaimana menyangkut kepercayaan dari seorang gadis yang buta kepada ayahnya sehingga dia mau untuk melompat dari lantai yang 4 dari gedung yang sementara kebakaran itu karena dia percaya kepada ayahnya. Nah, ini cara yang sama juga Allah mau menyediakan satu bukti yang kuat bahwa Dia menginginkan yang terbaik untuk saudara dan saya, anak-anaknya. Namun dalam cerita atau dalam kisah pelajaran Sekolah Sabat ini, mereka menolak dengan berbagai cara yang lembut dan halus yang ia gunakan. Demikianlah Dia akhirnya harus berbicara kepada mereka dengan raungan serta banjir. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari pekan ini, pelajaran pekan ini. Yang pertama adalah pelajaran mengenai sebuah nubuatan yang telah digenapi. Dituliskan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai 16. Immanuel menjadi sebuah tanda yang dihubungkan dengan dilema yang dihadapi oleh Ahaz. Sebelum bayi Immanuel cukup dewasa untuk membedakan berbagai macam makanan, maka sebelum anak ini tahu menolak yang jahat dan dia memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ia merujuk kepada tanah dari Raja Aram dan Raja Israel Utara dan mengulangi janji Tuhan bahwa kekuasaan mereka akan segera lenyap. Mengapa Yesaya menyebut dadi dan madu yang akan dimakan oleh anak laki-laki itu? Yesaya 7 ayat 15. Tanaman dan ladang di Yehuda telah dihancurkan oleh bangsa Asyur, sehingga orang banyak termasuk Immanuel di perjanjian lama, siapapun dia akan dipaksakan untuk kembali kepada pola makan pada waktu di padang penggembalaan. Meskipun mereka miskin, mereka memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup. Itu keterangannya. Dan kapan nubuatan tentang bangsa Aram dan Israel Utara itu digenapi? Ini diberikan sekitar tahun 734 SM sebagai respon terhadap sogokan Ahaz, Tiglat-Pileser III.
melakukan apa yang memang dia ingin lakukan sebelumnya. Dia ingin menghancurkan koalisi di utara dengan menaklukkan Galilea dan wilayah Transyordan di utara Israel. Mengungsinya penduduknya, mengembalikan wilayah ini ke provinsi-provinsi Asyur. Sisa-sisa bangsa Israel ini diselamatkan ketika Hosea membunuh Raja Pekah dan menyerahkan diri dengan membayar upeti. Pada tahun 733 dan 732, Tiglat-Pileser menaklukkan Damaskus, ibu kota Aram. Lalu dia menjadikan Aram sebagai provinsi Asyur. Jadi pada tahun 732, dalam waktu 2 tahun setelah Yesaya bernubuat, Aram dan Israel telah ditaklukkan dan tamatlah riwayat kedua raja yang mengancam Ahaz ini. Segera setelah Salmaneser V menggantikan Tiglat-Pileser yang ketiga, pada tahun 727 SM, Raja Hosea di Israel membuat langkah politik bunuh diri dengan memberontak melawan Asyur dan mengangkut ribuan penduduk Israel ke Mesopotamia di Media, di mana mereka pada akhirnya menyatu dengan penduduk setempat dan kehilangan identitas mereka. Kita bisa lihat itu semua dalam kitab Yesaya 7 ayat 8. Dalam waktu 65 tahun, Efraim tidak ada lagi sebagai satu bangsa. Ini sangat menyedihkan peristiwa sejarah ini. Allah telah menyatakan apa yang akan terjadi terhadap musuh Yehuda. Namun poin penting yang ingin disampaikan kepada Ahaz bahwa hal itu pasti terjadi tanpa harus bersandar kepada Asyur. Ini satu pelajaran penting dari kisah sejarah yang mana diberikan kepada Ahaz, bahwa tanpa pun dia berjalan atau dia berlindung kepada Asyur, itu akan terjadi. Mari kita pikirkan seandainya kita hidup di kerajaan utara ini, sementara semua yang terjadi, betapa mudahnya untuk kehilangan iman di waktu itu. Apakah yang dapat kita lakukan sekarang ini agar kita dapat belajar memelihara iman kita tetap utuh, sehingga bila masa kesukaran tiba kita dapat berdiri teguh? Ada satu pelajaran rohani yang dapat kita ambil dari kisah ini untuk kita dapat berdiri teguh ketika datang masa yang sukar di dalam kehidupan kita. Ada konsekuensi yang telah dilihat di dalam Yesaya pasal 7 ayatnya 17 sampai 25 yang dikatakan Allah terjadi untuk tanah ini. Ke tanah itu, mengapa kita kemudian melihat hal itu terjadi? Dikatakan oleh Ellen White dalam buku Alpha Omega jilid 3 halaman 265, undangan demi undangan disampaikan kepada Israel yang bersalah supaya menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, semua himbauan para nabi yang lemah lembut itu, ajakan untuk bertobat, tidak dihiraukan. Bagi Ahaz, orang yang dipenuhi dengan ketakutan dan bukan dipenuhi iman, kabar baik dari Allah bahwa Aram dan Israel akan dilenyapkan, dan kabar buruknya adalah Asyur, sekutu dan sahabat yang telah dia pilih, akan menolong dan menjadi lawan yang lebih berbahaya daripada Aram dan Asyur. Dengan menolak tawaran pembebasan dari Allah, Ahaz dijamin mengalami kekalahan. Jika Ahaz berpikir bahwa dunianya mulai hancur saat itu, malahan segalanya justru bertambah buruk. Kita kutip satu ayat yang sangat penting di dalam Mazmur 118 ayat 9. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ini pelajaran yang sangat penting untuk Ahaz yang lebih memilih untuk berlindung kepada Raja Asyur daripada bersandar pada Tuhan. Padahal Tuhan rindu memanggil dia untuk datang kepada Tuhan, tapi dia memilih jalan yang sukar. Pada pelajaran berikutnya di hari Selasa disebutkan apa ada sebuah nama. Dapatkah kita membayangkan bermain bola dengan anak kedua dari Nabi Yesaya ketika Anda berkata, Mahel, Shalal, Has, Bas, lemparkan bola itu kepada saya, maka sudahlah terlambat. Bahkan arti namanya lebih panjang dari namanya itu sendiri, atau merampas dengan cepat, memaksa dengan cepat, atau mempercepat rampasan dan mempercepat jarahan. Jadi nama-nama yang diberikan kepada anak kedua dari Nabi Yesaya, bahkan anak pertama juga melambangkan sesuatu. Ada ketika kita memanggil nama itu, sebenarnya itu merupakan sindiran kepada Raja Ahaz tentang peristiwa yang sementara terjadi dengannya. Waktu kelahiran anak itu sangat penting bagi signifikansi sebagai tanda, sama seperti Immanuel, sejak dalam kandungan hingga kelahirannya sampai pada masa di mana Asyur menaklukkan Aram dan Israel akan lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan oleh anak ini untuk mencapai sebuah tahap perkembangan. Jadi ketika Yesaya secara resmi mencatatkan nama anak laki-laki itu, bahkan sebelum ada dalam kandungan, dia membuat anak itu dan namanya menjadi satu nubuatan yang diketahui umum dan dapat
diuji oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi selanjutnya. Ada anak-anak Yesaya yang telah kita pelajari dengan nama-nama yang merupakan sindiran terhadap, arti nama yang merupakan sindiran terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Tidak ada yang perlu ditakuti pada saat kita takut kepada Allah. Ini pelajaran penting untuk kita. Apabila kita telah bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang perlu kita takuti di atas dunia ini. Mari kita kutip pidato daripada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt ketika dia di pelantikan. Dia membahas tentang ketakutan bangsa itu karena depresi ekonomi yang hebat. Satu-satunya yang kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri. Jadi bangsa itu sementara tertekan. Ini pekabaran bangsa yang tertekan adalah tidak ada hal yang perlu kita takutkan kalau kita takut kepada Allah. Ini pesan daripada Yesaya untuk bangsa ini. Allah mengamarkan Yesaya untuk tidak takut terhadap apa yang ditakutkan oleh bangsa itu sendiri, tapi takutlah kepada Allah. Rasa takut yang benar adalah kepada Allah. Ketika kita takut akan Allah, maka segala sesuatu ketakutan kita yang lain akan lenyap. Ada berbagai macam jenis ketakutan. Jika seseorang dengan kuasa yang sangat besar adalah sahabatmu, dan dengannya Anda bisa berbagi kasih, Anda tidak takut orang tersebut bahwa dia akan menyakiti Anda. Namun Anda memiliki rasa takut dalam arti memahami dan menghargai kekuasaan orang tersebut serta batasan hubungan yang Anda miliki dengannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pekabaran penting bagi kita adalah tidak perlu takut saat kita takut kepada Allah. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita ketika kita takut akan Allah. Pelajaran hari Kamis judulnya adalah kemuraman orang yang tidak bersyukur. Ahaz sangat terlibat dengan agama kafir di waktu itu dan sangat terkait dengan yang namanya okultisme. Okultisme, mereka mempersembahkan persembahan kepada roh-roh jahat. Beberapa aspek sihir modern pada zaman ini memiliki persamaan ritual dengan Timur kuno. Bagaimana yang dituliskan dalam beberapa literatur Alkitab di luar daripada Alkitab, maksudnya bahwa berbagai praktek ritual zaman baru merupakan manifestasi dari praktek okultisme. Gambaran Yesaya tentang keputusasaan akibat bersandar kepada kuasa yang lain selain daripada Tuhan sangat cocok dengan kondisi daripada Ahaz. Yesaya menekankan kemarahan dan kutukan kepada bangsa itu, kepada Ahaz, karena ia menuntun bangsa itu kepada okultisme. Maka mereka akan mengutukinya. Faktanya bahwa saat Ahaz mati, ini yang perlu disampaikan, bahwa pada saat Ahaz wafat, ada pengecualian sehubungan dengan pemakamannya karena orang tidak lagi menghargainya. Mereka tidak membawa dia di pekuburan raja Israel. Inilah akibat daripada raja yang membawa bangsanya ini keluar dari penyembahan kepada Allah yang benar. Ketika dia meninggal, dia dikuburkan bukan di pekuburan daripada raja Israel. Lebih jauh lagi, Allah telah dengan tegas melarang semua hubungan pura-pura dengan roh-roh yang sudah diusir itu. Pada zaman Ibrani, ada segolongan orang yang menyatakan dapat berhubungan dengan orang mati, sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut spiritisme dewasa ini. Tetapi roh-roh peramal, sebagaimana tamu-tamu dari dunia lain ini dipanggil, dinyatakan Alkitab sebagai roh-roh setan. Perbuatan yang berhubungan dengan roh-roh peramal ini telah dinyatakan sebagai kebencian kepada Tuhan dan dilarang dengan keras dengan ancaman hukuman mati. Ilmu sihir sekarang ini dipandang rendah. Pernyataan bahwa manusia dapat berhubungan dengan roh-roh jahat dianggap sebagai cerita dongeng pada zaman kegelapan. Tetapi spiritisme yang pengikut-pengikutnya berjumlah ratusan ribu bahkan jutaan orang yang telah memasuki lingkungan ilmu pengetahuan, yang telah menyerbu gereja-gereja dan telah mendapat tempat di badan-badan legislatif dan bahkan di istana raja-raja. Penipuan raksasa ini hanyalah suatu kebangkitan kembali dalam bentuk penyamaran yang baru dari ilmu sihir yang dicela dan dilarang di zaman dahulu. Saya sementara membaca kutipan dari Alfa Omega jilid 8 halaman 584 dan 585. Kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini yang judulnya adalah jalan yang sukar yang dipilih oleh Ahaz adalah melalui tindakan Yesaya dan keluarganya serta kata-kata Allah mempertegas pekabaran yang berisi amaran dan pengharapan. Satu-satunya jalan yang paling aman adalah mempercayai Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang lakukan. Dia memiliki kasih dan kuasa yang menuntun, melindungi dan menyediakan keperluan setiap orang yang memberi peluang kepadanya. Bagi mereka yang berpaling pada kuasa yang lain, hanya ada kesedihan.
Satu-satunya jalan untuk kita keluar dari ketakutan kita adalah dengan kita takut kepada Allah, sehingga jalan sukar kita akan Allah mudahkan. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.